ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Yang abadi, kehidupan yang panjang itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia sebenarnya seumur manusia. Padahal bahwa soalnya itulah. Sementara kehidupan di akhirat itu jauh lebih lama. Itu buktinya ini. Sampai ini hari kiamat berarti masih manusia-manusia itu berada di alam barzakh, alam penantian atau alam kubur. Yang nanti dia alam selanjutnya. Ini panjang lagi. Jadi disebut itu dengan situasi dan kondisi bagaimanapun kita wajib mempersiapkan diri awal. Ada sampai enggak? Jangan dipersiapkan dengan amal soleh. Nggak ada lain dari itu. Alhamdulillah ibu-ibu ramai ini kan. Biasanya berdua, bertiga, berlima, ini kan ramai itu. Alhamdulillah. Kodapnya semakin ramai. Oh kami di rumah mendagang ya. Beda, nggak sama. Kami di rumah duduk, ya duduk di musola, duduk di rumah saji, duduk di surau, duduk di rumah itu beda. Duduknya sama, nilainya itu beda. Pinti 1.000 cie, pinti 5.000 cie, kan sama-sama pinti. Sama enggak nilainya? Enggak kan? Berarti nilainya itu yang berbeda. Pinti sama kan? Sama. Sama-sama pinti, alat tukar juga, tapi nilai itu yang itu yang harus berlomba-lomba. Kalau di rumah kami sholat dulunya, sholat beda dengan sholat di musola, tidak sama. Makanya Allah melalui Rasul menyatakan sholat berjamaah itu lebih utama. Kalau tidak akan muncul hadis itu. Ya nampak, Mama tadi beli tonggak kan? Iya, misalnya. Jadi sholat berjamaah itu sholatul jamaah afdol. Mewah ini rencana. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol min sholatil fardhi dibanding dengan sholat seorang-seorang. Serina 27 derajat, 20 derajat. Jadi kalau 27 berarti kan beda nilai sholat di rumah dengan sholat di berjamaah. Makanya nilai itu yang penting. Jangan sampai kalau abaikan. Jadi orang musola itu adalah panggilan iman. Panggilan apa? Panggilan iman. Kalau iman yang dari juru masjid, juru musola, juru surau, walau jauh rumahnya, pasti tiba. Kenapa? Iman yang dekat. Saudara-saudara. Maaf ya,
yang terus. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu iman lai masih ada, mari waktu ada iman jo bisa naik bisa turun. Yazid wa yanqus. Naik iman waktu dengan amal soleh, dengan ilmu. Turun iman itu juga dengan amal soleh. Kalau tidak ada amal soleh maka iman akan turun. Kalau parahnya ya tidak ada yang elok, iman akan turun. Karena dalam diri manusia itu kajian tauhid dulu kan sering kita bahas di sini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memasukkan ke dalam diri manusia itu sifat fujur dan sifat takwa. Fujur, takwa. Kalau amal soleh banyak, ilmu ditambah, maka akan naik sifat takwa. Dia akan semakin taat kepada Allah, akan semakin dekat dia kepada Allah. Lain badai patui, nyoti boyuma. Lain hujan, nyoba yuang. Penting datang ke surau itu. Kalau terjadi di zaman Rasul, banyak rumah yang terbakar. Kata Rasulullah, ada seorang yang datang kepada Rasul bertanya, orang gaib, buto itu kan bisa dihidup. Nah, ya Rasulullah, gimana? Saya buta, lagai itu le, batu ke berjalan. Nah, itu nakamantan ke rumah saji itu, pai salat berjamaah juga surau. Lain boleh aku dah datang ke rumah saji juga surau. Kata Rasul, lain katanya surau saja. Kecil beliau lain. Nah, kalau dia katanya surau saja datang, mandangan itu juga terima di betul. Ya aku, dia terima ya. Mandangan terima kan. Nah, kurang butuh lagai itu lain dah dona kemantan pai salat jamaah do. Lain katanya surau saja kata Rasul, lain datang. Apa itu pentingnya? Di zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, kalau ada yang datang ke rumah saji, sholat berjamaah, bakar rumahnya. Kalau itu di kerajaan gini itu kan berbayur. Karena hebat begitu. Awalnya masuk penjara dia. Jangan kan membakar rumah orang itu. Pakai masker itu ini masalah kok. Mudah-mudahan tidak masalah. Corona itu sudah habis. Tergantung pola pikir kita lagi. Lihat dulu di singgung corona doang, dia dulu semua. Buang di singgung habis kok. Kemudian di kaum muslimin rahimahumullah. Jadi jangan sampai hal-hal terhalang ibadah kita gara-gara yang akan membuat kita itu sengsara berkepanjangan di akhirat kelak. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, persiapkan diri awak, bapaknya ilmu, bapaknya amal soleh. Nah, kalau banyak ilmu, banyak amal soleh, itu meninggal tidak ada. Tapi amal soleh tidak ada. Ilmu dan kalau tentang agama, awak tak kaji Allah meninggal, itu namanya mati nekat namanya itu. Memangnya ada di nanti di akhirat itu dalam urusan awak di situ.
anak yang menyia-nyiakan sholat. Kaji sembahyang sadar oleh dikaji sembahyang itu indah boleh itu indah. Saya diajak di sembahyang indah boleh kalau dilarang. Ini tugas kita itu mengajak. Jadi ulama itu tugasnya adalah kalau di Minangkabau, alim ulama itu jadi pada itu suluh bedang dalam nagari. Suluh tahu? Suluh. Kalau di kampung ayo obor. Kamu pernah di kampung dulu pakai pagi mengaji ke suluh, ke rumah guru pakai obor tuh, dia punya tanah. Maksudnya tanah adalah isi sumur. Kalau tidak itu roh, saya tidak tigaan singgi. Singgi itu mudah. Palapa kerapi itu yang masih yang karyanya itu di kafe itu dia itu. Nah gitu, itu saya tidak ada. Nama kok baik itu suluh beda dalam negara Padang yang akan menunjuk mengajari. Aku ulama itu tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ini ulama itu nomor 2 setelah Nabi dan Rasul. Ini sebenarnya utang budi sebenarnya ke guru-guru bahwa gara-gara ulama, alim ulama, gara-gara beliau kita tahu, kita pandai, kita bisa baca, bisa mengaji, bisa bersurau, tahu juga agama. Tapi kalau tidak ada guru-guru agama bahwa nanti kebahagiaan nasib bahwa. Jadi ulama itu adalah sangat penting sekali. Jadi makanya dakian di majelis ilmu datang. Tidak diundang datang apa? Yang butuh ilmu itu kita. Awal yang butuh. Kamu kalau ada bagi pengajian biasanya nanya pengajian itu. Setidaknya itu bukan ceramah. Karena di rumah TV ada, TV ada cuma itu. Nah gitu. Saya beri buku oleh dulu. Dia saksi ini. Kenapa seperti itu? Ya apalagi kalau dalam TV ini kok isinya antara virus ke virus isinya dan diberitakan udah mati sudah lama. Mati itu gara-gara nolak. Gak ada yang elok sih lah. Sampai stres loh. Makanya tidak perlu dipindah. Jadi pokoknya ilmu mandangnya membaca, tidak bisa membaca atau mandangnya. Kun aliman, jadilah kamu itu orang yang mengajar. Aturan tahu ada. Berikan ilmu ke orang lain. Tidak bisa mengajar dong. Kau muta'aliman, orang yang belajar. Nah kau belajar nih kota. Tidak dia bisa mengajar dong. Kau sami'an, mandanga. Mandanga aja deh. Muajar tidak bisa. Beraja tidak juga. Amandanya leh. Walau takut rabi'an, jangan masuk golongan kambing. Nah, golongan kambing itu kalau risiko terjadi kayak gitu, awal doa nih selamat sampai dibuat. Nah, gitu. Ini aja. Kalau nak kuliah mendoakan beberapa orang, doanya selamat. Ini tak ada satu lagi. Golongan kambing itu muaja indah, beraja indah, mandanga indah. Maka dalam Al-Quran summun, bukmun, pakam. Terus kemudian
Bisu kan? Nah, bisu itu sebenarnya bukan bisu itu apa tuh? Itu tidak bisa mengecek. Butuh tidak bisa mencari. Sebenarnya bukan kelihatan mata kok, tapi ainul basirah, mata hati itu ada dua. Yalah, ini mata kencang, tajam berlewat. 24 jam mencari handphone, mencari HP, mencari WA, Facebook, Twitter, Instagram dan segala macamnya. Tapi Al-Quran pada kalian sekali setahun bulan Ramadan, dan itu jarang banyak. Jangan kamu saudara dan nampak dewe. Ini Allah tidak ingin seperti itu. Allah memberikan. Maka bisu butuh hanya sampai itu terjadi. Kalau itu jadi, maka khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menkhatam. Khatam itu menutup, mengunci, menutup pintu hati ala qulubihim, atas hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka. Wa ala absarihim, penglihatan mereka. Disyawatu. Alhamdulillah. Kita bersering kepada Allah agar kita terhindar dari hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai waktu masuk golongan-golongan yang seperti itu. Allah kunci mata hati ya, Allah putuan mata hati ya, Allah pakai mata hati ya. Kita berharap semoga istiqomah terus selalu di atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh kalau bentuk awak itu matahari itu mulai tabi itu macam dong. Macam dong ini ya. Ada tapi ayu itu. Lalu kan gua sudah lain. Nah, dua-dua salah muncul tu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, tambah lagi. Sana ada dua-dua muncul dulu. Boleh pakai kalau boleh pakai. Jadi oleh sebab itu kita manfaatkan titipan Allah itu, memanfaatkan banyak pandangan pengajian itu ilmu. Ada ilmu, ada amal. Ilmu itu untuk beramal dengan ilmu. Tidak diterima amal seseorang kalau tanpa ilmu. Dan ilmu yang tidak diamalkan tidak ada manfaatnya. Ilmu banyak. S3 selesai, SD, SMP, SMA, S2 dah. SD, SMP, SMA. Lah kuliah lo S1, S2, S3. Dapat pun banyak ilmu, tapi tidak diamalkan. Tidak ada gunanya. Bahkan ilmu itu dibangunannya untuk mengkotak-atik Islam lah, mengkorak-korakkan agama lah, mengadu domba umat lah, dan segala macamnya. Nah, itu orang yang kufur nikmat namanya. Teruslah siksa dan azabnya nanti. Allah itu maha adil. Allah maha adil. Jangan cemas pula. Wawat dizalimi sekarang. Jangan cemas pula. Allah akan memberikan balasan. Ingat Bapak Ibu, doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi, itu pintu langit terbuka. Mustajabah doanya. Mengaku betul lagi itu doalah dikabulkan kata Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah aku akan kabulkan. Jika doa merasa terzalimi, jangan didoakan ulang itu mati dan bukan itu. Tapi mohon kepada Allah, ya Allah, kami umat Islam telah dizalimi ya Rabb. Engkaulah yang maha tahu ya Allah. Berikanlah yang terbaik kepada kami ya Rabb. Kuatkanlah iman kami
ya Allah. Jadi mohon doa yang terbaik dari kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin jamaah, jangan sampai goyah iman nawa, keyakinan nawa, tauhid nawa, gara-gara apa saja tantangan, rintangan, halangan, ajan sampai itu menjadi penghalang pula bagi kita. Nyototin pintu musola itu di situ masuk itu. Kunci kan dewa, yang bangun musola itu kan apa? Bersama-sama kan, denyor. Jadi cerdas kita agar umat itu tetap istiqomah. Tugasnya ulama itu adalah mencerdaskan umat. Jangan umat bingung, jangan umat putus. Kalau tidak kasih umat kepangan dulu. Nasihat fatwa pendapat siapa yang akan didengarkan? Kalau tidak para ulama. Maka ulama itu adalah suluh benda penerang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Ada kata tanya? Bapak Ibu? Ada segala. Jadi pada kajian kita sekarang adalah pembuka bahwa istiqomah dalam sesuatu agar Allah memberikan jannah kepada kita. Jannah itu surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Kapan itu? Begitu. Aku kalau kata Nabi yang itu pengalamannya. Oh enggak, lu lah. Waktu itu baik dulu ini kok. Jadi dulu ada 15, 16, 20 menit lagi. Jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Kalau mengaku orang tauhid, itu kajiannya doa. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu teguh pendiriannya, tidak berubah gitu. Kuat pendiriannya, dilarang sholatnya sholat dua. Nah gitu, kuatnya. Dilarang kesuruhnya kesuruh dua. Dilarang berbuat kebaikannya melakukan kebaikan juga. So, berbuat kebaikan dilarang pula. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan datang bisikan-bisikan malaikat-malaikat yang akan menolongnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Jangan wa abshiru bil jannah. Bergembiralah, berbahagialah dengan jannah. Jannah itu surga. Jadi sebab itu Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin yang tak bisa mendengar di surah Hudiyah di surah Hudiyah boleh dibuka di YouTube. Kita harus dakwah antar dunia lagi. Kalau masuk Hudiyah itu terkenal gitu. Bersama-sama orang. Kenapa seperti itu? Agar umat di dunia itu tahu bahwa Islam itu tidak jelek. Orang ini kan guru-guruan Islam saja. Islam teroris lah, Islam ekstremis lah, Islam fundamentalis lah, macam-macam saja Islam itu di guru-guruan. Umat Islam itu dengan begini lah, tidak ada Islam itu yang jelek. Islam itu tidak ada yang buruk. Contoh, kalau ada umat Islam yang tidak sholat, ada tak? Ada bu? Ada ya? Kalau ada umat Islam yang tidak sholat, apakah Islamnya yang salah atau orang yang tidak sholat itu yang salah? Orang yang tidak sholat itu yang kena, bukan Islamnya yang dituding. Jangan dituding Islamnya. Jadi makanya kita harus menyampaikan ke dunia bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat sampai makhluk halus pun, sampai binatang pun, sampai samui pun itu mendapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Jadi Allah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad SAW kecuali menjadi rahmat
Islamnya itu. Oh, Islam itu adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Udah kamu tanya Bu, boleh? Ada tanya jawab tidak? Sama dia dan bapak. Kalau model itu kan bisa cek minggu, nah. Bagus itu, ibu masa kreatif. Masya Allah. Langsung makan kok. Syukur Ustaz. Untuk Ustaz, Pak? Nah, juga. Tidak nampak dapat Pak. Ustaz Pak Bini Pak. Halo. Pak Bini boleh. Sekolah tempat aja. Tidak apa-apa. Lanjut kuliah. Ya, baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi, bagaimana kita tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ilmu dan perbanyak amal soleh. Ilmu itu banyak adanya pengajian, banyak membaca, banyak mendengar agar kita selalu tahu tentang bagaimana selalu berada pada posisi yang benar. Amal soleh itu adalah dalam rangka kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh, amal yang selalu yang Allah ridhoi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita bagaimana kita istiqomah dalam menjalankan baik ibadah, jangan sampai ragu bahwa kodapet semakin hari semakin ramai awak datang ke surau, musola bersama-sama berjamaah, jamiatul rahmah, berjamaah itu maka rahmat Allah akan turun. Wafir azab, kalau berfirqah berpecah belah maka azab musibah bencana pasti tiba. Harimau, singa, dia akan menerkam kalau ada kambing-kambing yang keluar dari barisannya, dari jamaahnya, dari rombongannya. Harimau, singa, serigala akan mau menerkam kalau dia sedang berombong-ombong, sedang berjamaah. Nah, kalau dia kan takut itu. Tapi apabila tak panci awas ditikam. Makanya strategi orang barat itu menghancurkan Islam. Salah satu adalah terang Bu. Ibu udah banyak dulu dia sampai malaikat yang dua Bu. Nah, lagi kita dulu. Strategi orang-orang barat menghancurkan Islam. Harus pada dia menganggap umat Islam itu sama jo ikan dalam air. Ikan dia tahu. Ikan dia tahu. Nah, kita mengenai ibu kan. Dia ada wujud seperti itu. Ikan dia tahu ikan. Lain. Ikan dalam air, lain bisa ditangkap ikan. Payah menangkap dia lari kan. Tak bisa dong. Baca cara menangkap ikan tu, strateginya karyanya dia kolam tu. Kalau karya dia kolam tu, jangankan ditangkap, mati ikan tu mah. Strategi itu yang orang Yahudi. Baca menghancurkan Islam, jauhkan dia dari Islam. Kalau dia jauh dari Islam, kalau umat jauh dari Islam, alamat selesai. Islam itu pasti hancur. Umat itu pasti diterkam. Nah, jadi disebut itu hujan ya. Allahumma sholli katanya barokah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tolong sekali lagi baik yang mendengar di musola, kemudian ataupun yang di luar di mana saja berada, jangan sampai Islam ditanggakan dari diri awak. Umat Islam itu sama jual dalam kolam. Kalau kolam telah dikaryakan,
Wabillahi taufiq wal hidayah.